Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wirawan. Saya dari kelas CDM. Putri Tipurwahaji dari kelas TISE. Saya Duyani Nurjana dari kelas SICA. Hai, perkenalkan nama saya Ade Maulana dengan konsentrasi Software Engineering. Saya dan teman-teman saya akan mempresentasikan tentang Internet of Things. Berikut penjelasannya. Sejarah Internet of Things. Di tahun 1989, John Romkey dan Simon Hackett mengkoneksikan sebuah pemanggang roti ke internet yang bisa bekerja sesuai komando dari komputer. Saat itu, konsep ini dikenal dengan sebutan embedded internet atau pervasive computing. Namun, di tahun 1999, istilah Internet of Things dicetuskan oleh Kevin Ashton mengikuti peluncuran teknologi RFID atau Radio Frequency Identification. Perkembangan IoT pun dimulai dari inovasi RFID yang memungkinkan pelacakan barang lewat frekuensi radio secara jarak jauh. Berlanjut ke berbagai inovasi dalam objek display, data berbentuk bola berwarna atau robot kelinci. Lalu dimulainya penggunaan Internet Protocol atau IP dalam jaringan Smart Object tahun 2008 dan IP versi 6 di tahun 2011 yang memberikan informasi, identitas, dan lokasi sebuah perangkat dalam jaringan internet. Teknologi IoT terus berkembang hingga sekarang, seperti yang ditunjukkan pada gambar Hype Cycle hasil riset Gartner 2019 berikut ini. Ekspektasi market untuk IoT sudah cukup mature, sehingga dalam 5-10 tahun teknologi ini akan semakin stabil dan diterima market secara luas. Memasuki generasi kedua dan ketiga, resiko penerapan IoT akan semakin kecil dan 20% dari target market akan menggunakan IoT. Unsur-unsur IoT. Setelah mengenal apa itu Internet of Things, selanjutnya masuk pada pembahasan mengenai unsur-unsur IoT. Setidaknya, terdapat 5 unsur pembentuk dari internet termasuk juga kecerdasan buatan, konektivitas, sensor, dan lain sebagainya. Berikut merupakan penjabarannya. Yang pertama, Artificial Intelligence. Artificial Intelligence atau dalam bahasa Indonesia berarti kecerdasan buatan merupakan sebuah penemuan yang dapat memberikan kemampuan bagi setiap teknologi atau mesin untuk berpikir menjadi smart. Jadi, dilakukan dengan mengumpulkan berbagai data, pemasangan jaringan, dan pengembangan algoritma dari kecerdasan buatan. Sehingga, dari yang awalnya sebuah mesin hanya dapat melaksanakan perintah dari pengguna secara langsung, sekarang dapat melakukan berbagai aktivitas sendiri tanpa menunggu instruksi dari pengguna. Misalnya saja, teknologi AI yang diterapkan pada robot pelayan di sebuah restoran di Jepang, di mana kemampuan robot tersebut dapat berpikir layaknya seorang pelayan manusia asli, karena di dalam sistem kendali robot tersebut telah menggunakan bantuan AI, dengan mencakup berbagai sumber data dan informasi secara lengkap dan algoritma yang kompleks. Yang kedua, konektivitas. Konektivitas atau biasa disebut dengan hubungan koneksi antar jaringan. Di dalam sebuah sistem IoT yang terdiri dari perangkat kecil, setiap sistem akan saling terhubung dengan jaringan, sehingga dapat menciptakan kinerja yang lebih efektif dan efisien. Untuk standar biaya pemasangan jaringan, tidak selalu membutuhkan jaringan yang besar dan biaya yang mahal. Anda juga dapat merancang sistem perangkat dengan menggunakan jaringan yang lebih sederhana dengan biaya yang lebih murah. Yang ketiga, perangkat ukuran kecil. Di dalam perkembangan teknologi masa kini, semakin kecil sebuah perangkat, maka akan menghasilkan biaya yang lebih sedikit. Namun,
efektivitas dan skalabilitas menjadi tinggi, sehingga di masa yang akan datang, manusia dapat lebih mudah menggunakan perangkat teknologi berbasis IoT dengan nyaman, tepat, dan efisien. Yang keempat, sensor. Sensor merupakan unsur yang menjadi pembeda dari IoT dengan mesin canggih yang lain. Dengan adanya sensor, mampu untuk mendefinisikan sebuah instrumen yang mana dapat mengubah IoT dari jaringan standar yang cenderung pasif menjadi sistem aktif yang terintegrasi dengan dunia nyata. Yang kelima, keterlibatan aktif. Banyak mesin modern yang masih menggunakan keterlibatan secara pasif. Namun, yang menjadi pembeda dari mesin yang lain, IoT telah menerapkan metode paradigma aktif dalam berbagai konten, produk, serta layanan yang tersedia. Cara kerja IoT. Cara kerja Internet of Things adalah memanfaatkan sebuah argumentasi dari algoritma bahasa pemrograman yang telah tersusun, di mana setiap argumen yang terbentuk akan menghasilkan sebuah interaksi yang akan membantu perangkat keras atau mesin dalam melakukan fungsi atau kerja, sehingga mesin tersebut tidak memerlukan bantuan dari manusia lagi dan dapat dikendalikan secara otomatis. Faktor terpenting dari jalannya program tersebut terletak pada jaringan internet yang menjadi penghubung antar sistem dan perangkat keras. Tugas utama dari manusia adalah menjadi pengawas untuk memonitoring setiap tindakan dan perilaku dari mesin saat bekerja. Kendala terbesar dari pengembangan Internet of Things adalah dari sisi sumber daya yang cukup mahal, serta penyusunan jaringan yang sangat kompleks. Biaya pengembangan juga masih terlampau mahal, dan tidak semua kota atau negara telah menggunakan IoT sebagai kebutuhan primer mereka. Selanjutnya, dalam bidang transportasi. Teknologi cerdas juga telah mencapai bidang transportasi umum. Biasanya, Anda selalu mengendarai sebuah mobil sendiri, sesuai dengan aturan dan kemampuan berkendara yang telah Anda pelajari. Namun, apakah Anda sudah mengetahui? Saat ini ada penemuan terbaru, di mana Anda dapat menjalankan mobil tanpa mengemudi sendiri. Mobil tersebut dapat berjalan sendiri sesuai dengan prosedur dan terprogram dengan baik. Jadi, Anda dapat merasakan sensasi seperti pada sistem autopilot di pesawat. Tahap pengembangan kendaraan tersebut masih diuji cobakan di beberapa negara maju. Selain kendaraan, sistem lalu lintas juga termasuk dalam cakupan Internet of Things. Dengan IoT, mampu untuk mengontrol berbagai sistem lalu lintas saat kondisi macet maupun sepi, sehingga mampu mengurangi resiko angka kecelakaan dan pelanggaran lalu lintas yang terjadi. Bidang kesehatan, salah satu contoh dari keberadaan IoT dalam dunia kesehatan adalah membantu dalam proses pendataan detak jantung, mengukur kadar gula tubuh, mengecek suhu tubuh, dan lain sebagainya. Data yang diperoleh akan disimpan dalam penyimpanan data berskala besar. Saat ini lebih dikenal dengan data yang biasa disebut big data.
Dengan menggunakan big data, mampu membaca informasi dan data yang berupa angka atau teks secara cepat dan efisien. Tenaga medis tidak perlu lagi untuk mencatat secara manual, karena semua informasi dapat ditampung dalam basis data dan akan dikirimkan pada mesin IoT untuk menjalankan tugas sesuai dengan algoritma yang dikembangkan. Dengan begitu, dengan adanya fasilitas bidang kesehatan ini membuat para dokter maupun tenaga medis khususnya membuat mereka lebih mudah dan lebih efisien. Dalam bidang lingkungan umum, di mana segala aktivitas manusia, tumbuhan, maupun hewan dapat dipantau dan diawasi dengan menggunakan teknologi IoT. Misalnya saja, untuk melakukan penelitian kualitas air harus dibutuhkan sumber informasi yang akurat dan terpercaya. Dengan bantuan Internet of Things, mampu untuk mencari sumber daya secara valid dan cepat. Tidak hanya itu, cakupan wilayah geografis yang disajikan juga cukup luas dan dapat menjangkau lebih banyak daerah. Dengan bantuan big data, permasalahan mengenai kecepatan transfer data dan pembacaan data dapat tertutup dengan baik. Memang alokasi dana yang harus dipersiapkan juga sangat besar, namun hasil yang dicatat dan didapat juga semakin besar pula. Selain itu juga dapat digunakan sebagai alat pengukur aktivitas vulkanik maupun gempa bumi, sehingga mampu memberikan prediksi atau perkiraan lebih akurat mengenai akan terjadinya sebuah bencana alam. Setelah mengetahui dengan rinci mengenai contoh Internet of Things, berikutnya masuk pada pembahasan mengenai manfaat Internet of Things. Manfaat di sini dapat dibagi menjadi 3 bagian, yaitu manfaat pertama adalah memudahkan dalam proses konektivitas antar perangkat atau mesin. Semakin koneksi antar jaringan baik, maka sistem perangkat dapat berjalan dengan lebih cepat dan fleksibel. Anda mungkin masih banyak yang menggunakan alat konvensional, namun apabila Anda mencoba untuk mengoperasikan sebuah sistem secara terpusat hanya melalui perangkat mobile, maka jawaban yang pasti adalah dengan menggunakan teknologi cerdas. Lalu, manfaat yang kedua adalah tercapainya efisiensi kerja. Semakin banyak konektivitas jaringan yang terbentuk, semakin kecil pula jumlah penurunan waktu untuk melakukan tugas, sehingga aktivitas dan kinerja manusia menjadi lebih terbantu dengan adanya IoT. Lalu, manfaat yang ketiga adalah meningkatkan efektivitas untuk mengontrol dan monitoring sebuah pekerjaan menjadi lebih mudah. Selain itu, teknologi cerdas juga mampu untuk memberikan rekomendasi atau alternatif pekerjaan yang lebih mudah bagi pengguna. Oke, sekian dari kami. Semoga materi tentang Internet of Things bisa bermanfaat bagi kalian semua. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.